Trilogi Raja Wali adalah sebuah serial 3 novel wuxia yang ditulis oleh penulis Tionghoa Hong Kong, Jin Yong, Louis Cha. Serial tersebut adalah salah satu karya paling populer dari Jin Yong. Novel-novel dalam trilogi tersebut adalah 1. Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali yang terbit tahun 1957. 2. Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali yang terbit tahun 1959. 3. Kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga yang terbit tahun 1961. Hingga hari ini sudah dirilis dalam beberapa film layar lebar, film serial, ataupun dalam bentuk animasi. Sepertinya karya besar Jin Yong ini jadi cerita romans wuxia yang melegenda, mengingat hingga lebih dari setengah abad dari perilisan awalnya, kisahnya terus diulas dan diperbaharui. Kita akan merangkum sedikit dari setiap kisah dari serial trilogi Raja Wali ini. 1. Legenda Pemanah Raja Wali. Pada intinya serial ini adalah sebuah kisah cinta dua pendekar muda yaitu Guo Jing dan Huang Rong. Guo Jing adalah pemuda yang bodoh dan naif, tetapi ia baik hati, berbakti, dan berpendirian teguh pada kebenaran yang ia yakini. Sedangkan Huang Rong, sebaliknya. Huang Rong adalah putri dari salah satu dari 4 pendekar sakti yaitu si sesat timur Huang Yosi. Huang Rong adalah wanita yang cantik, cerdik, pintar, dan bisa dibilang suka usil. Keduanya terlibat dilematika cinta yang penuh tantangan, hingga dalam pengembaraannya mereka berdua berulang kali harus terpisah atau dipisahkan karena keadaan. Konflik utama yang jadi poros perkembangan setiap konflik mereka adalah peran antagonis kejam dan licik dari saudara angkat Guo Jing, yaitu Yang Kang. Ayah Yang Kang dan Guo Jing adalah saudara angkat satu perjuangan. Sebelum mereka mati dibunuh oleh bangsa Jin, ayah mereka bersumpah bahwa kelak jika keduanya laki-laki, maka akan jadi saudara, tapi jika satu lelaki dan satu perempuan akan jadi suami istri. Sumpah persaudaraan ini disaksikan salah satu guru dari Quan Zhen bernama Qiu Chuji, yang kelak akan jadi guru pertama dari Yang Kang. Qiu Chuji memberikan nama pada kedua anak tersebut dan memberikan 2 pisau yang bertuliskan nama Yang Kang dan Guo Jing. Saat pisau itu diterima orang tua Guo Jing dan Yang Kang, mereka saling bertukar pisau sebagai bentuk kesungguhan mereka atas ikatan saudara. Dan 2 pisau inilah yang kelak jadi penghubung antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Malang nasib 2 keluarga ini, saat Guo Jing dan Yang Kang masih di dalam kandungan, mereka harus menghadapi musibah dari rencana licik Pangeran Jin ke-6, karena ia mencintai ibu dari Yang Kang. Singkat cerita, ayah dari Guo Jing mati saat berusaha menghalangi pasukan Jin. Ayah Yang Kang jatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri. Kemudian ibu Yang Kang dengan rekayasa penyelamatan Pangeran Jin ke-6, ia dibawa ke kerajaan bangsa Jin. Dan hingga saat Yang Kang dewasa, Yang Kang dianggap sebagai anak dari Pangeran Jin ke-6 yaitu Wang Yan Hongli dengan nama Wang Yan Kang. Berbeda dengan ibu Guo Jing, ia diculik Duan Tiande yang telah bersekongkol dengan Pangeran Jin ke-6. Penculikan ini mengakibatkan perseteruan 7 pendekar aneh dari Jiangnan dan guru dari Quan Zhen Qiu Chuji. Keduanya adalah kelompok pendekar putih yang dijebak untuk bertarung hingga mati oleh Duan Tiande. Singkat cerita perseteruan itu berakhir seimbang. Sebelum salah satu dari mereka mati dalam pertempuran, kedok licik dari Tiande terbongkar, tapi karena semuanya diambang kematian, akibatnya Duan Tiande masih bisa kabur menyandera ibu dari Guo Jing. Pada akhirnya ibu Guo Jing mampu lolos dari jeratan Duan Tiande, tapi dalam kondisi hamil ia harus melewati situasi yang berat untuk tetap bertahan hidup. Hingga Guo Jing berusia 10 tahun, keberuntungan mulai berpihak pada mereka. Guo Jing dan ibunya dibawa dan dirawat oleh Timu si pemimpin besar bangsa Mongol waktu itu, yang di kemudian hari, namanya dikenal dengan nama Genghis Khan.
Melihat hasil pertempuran sebelumnya, antara 7 pendekar Jiangnan dan pendeta Qiu Chuji seimbang, akhirnya mereka berupaya untuk membuat pertandingan baru. Pertandingan ini cukup unik. Selama 18 tahun ke depan, Qiu Chuji harus mencari dan mengajar kungfu kepada Yang Kang, dan 7 pendekar Jiangnan harus mencari Guo Jing dan mengajar kungfu padanya, dan pemenangnya ditentukan dalam pertempuran antara Yang Kang dan Guo Jing di 18 tahun ke depan. Guo Jing adalah sosok yang bodoh, naif, tapi jujur dan baik hati. Dalam perjalanannya, ia harus berulang kali menghadapi problema yang kadang mengancam hidupnya. Tapi dari sana, selalu ada ilmu ataupun keberuntungan, yang pada akhirnya nanti menjadikan ia pendekar nomor 1 di negeri Song. Pertama kali ia berguru dengan Guru Zebi, seorang ahli panah bangsa Mongol. Lalu ia mendapat pengajaran dari 7 pendekar Jiangnan. Secara diam-diam, gurumu dari perguruan Quanzhen juga mengajari Guo Jing tenaga dalam. Hingga akhirnya ia diangkat guru besar ketua partai pengemis Hong Qigong. Sesungguhnya ketua Hong tidak pernah mau mengangkat siapapun sebagai muridnya, tapi karena kecerdikan Huang Rong, membuat ketua Hong tidak punya pilihan selain mengangkat mereka menjadi muridnya. Dari Hong Qigong ia mewarisi jurus 18 telapak naga. Kemudian secara kebetulan, ia bertemu dengan Zhou Butong atau bocah tua nakal. Dari Zhou Butong dia mendapatkan jurus aneh, yang prinsip dasar jurusnya adalah seolah antara tangan kiri dan tangan kanan, melakukan duel dengan dirinya sendiri. Efeknya Guo Jing mampu mengaplikasikan jurus 18 telapak naga, dengan 2 tangan, seolah-olah yang melakukan adalah 2 orang. Yang lebih menarik lagi, Zhou Butong mengajarkan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Guo Jing sebuah jurus sakti, yaitu jurus 9 bulan. Demi kitab jurus 9 bulan, Ouyang Feng si racun barat rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ada beberapa tokoh protagonis yang terlibat dalam cerita legenda pemanah Raja Wali, Guo Jing. Huang Rong, Hong Qigong, Huang Yoshi, ayah dari Huang Rong, Biksu Yideng atau Kaisar Duan, 7 guru Quanzhen, Nona Mu, istri atau pasangan Yang Kang. Lalu dari sisi musuh atau tokoh antagonis adalah Yang Kang, Wang Yanholi, Ouyang Feng, Ouyang Kek, Qiu Qian Ren, Qiu Qian Kang. Untuk detail story-nya silahkan lihat di deskripsi atau klik di atas video ini tentang kisah cinta 2 pendekar muda murid Hong Qigong. Sekarang kita akan masuk ke cerita kembalinya pendekar Raja Wali. Di serial ini, erat kaitannya dengan serial sebelumnya yaitu Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali. Hampir semua tokoh di serial itu terlibat dalam kisah serial kembalinya pendekar Raja Wali. Yang Guo adalah tokoh utama dalam kisah ini. Ia adalah putra Yang Kang, tokoh antagonis di Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali. Kedua orang tua Yang Guo meninggal sewaktu ia masih kecil, sehingga Yang Guo harus bertahan hidup tanpa orang tua di usia dini. Sewaktu Yang Guo lahir, Nona Mu ibu Yang Guo meminta Guo Jing untuk memberikan nama pada putranya, maka tercetuslah nama Yang Guo. Nama yang diambil dari nama Guo Jing dan ayahnya Yang Kang. Lalu kemudian mereka berpisah cukup lama. Hingga suatu kali saat Yang Guo sudah berusia 10 tahun, ia bertemu kembali dengan Huang Rong dan Guo Jing. Saat itu Yang Guo sudah menjadi yatim tanpa ayah dan ibu. Ia bertahan hidup tanpa ada kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Begitu menderitanya masa kecil Yang Guo, membuat Guo Jing membawanya ke Pulau Persik untuk merawat dan mengajarkan kungfu padanya. Tapi tidak semua anggota keluarga Pulau Persik menyukainya, terutama pendekar Ke, yang membenci ayah Yang Guo. Ada 2 alasan utama kenapa pendekar He begitu membenci Yang Guo. 1. Yang Guo adalah anak dari Yang Kang. 2. Secara diam-diam Yang Guo belajar kungfu pada Ouyang Feng atau si racun barat yang sudah menjadi gila dan menganggap Yang Guo adalah anaknya.
Lengkap sudah kebencian pendekar terhadap Yang Guo, karena kedua tokoh yang berhubungan dengan Yang Guo ini adalah orang yang telah membunuh 6 pendekar aneh Jiang Nan yang lain. Hingga akhirnya Guo Jing membawa Yang Guo ke Quan Zhen untuk belajar. Tapi ternyata tidak seperti yang diinginkan. Zhao Zibing, guru dari Yang Guo, berkali-kali berseteru dengan Yang Guo. Hingga akhirnya Yang Guo terpaksa lari dari Quan Zhen dan akhirnya bertemu dengan Nenek Sun dari perguruan makam kuno. Selisih paham pun terjadi antara pihak Quan Zhen dan Nenek Sun. Pada akhirnya Nenek Sun meninggal dalam pertarungan dengan para guru Quan Zhen. Sebelum Nenek Sun meninggal, ia berpesan kepada Nona Lung untuk membawa Yang Guo ke makam kuburan kuno. Disinilah kisah cinta antara Yang Guo dan Nona Lung dimulai. Kisah cinta terlarang antara seorang guru dengan muridnya. Yang Guo adalah sosok yang nakal, cerdas, penuh akal, dan misterius bagi tokoh-tokoh lain. Bahkan Huang Rong yang dianggap paling cerdas dan cerdik di dua kisah ini, mengakui kecerdikan Yang Guo, dan beberapa kali tidak sanggup mencerna pergerakannya. Tapi Yang Guo memiliki jiwa penolong kepada yang lemah, baik hati, dan dalam kisah cintanya, ia adalah sosok yang sangat setia terhadap pasangannya. Sedangkan Nona Lung adalah tokoh yang polos dan apa adanya. Seolah penciptaan karakter pasangan antara kisah legenda pemanah Raja Wali dan kembalinya pendekar pemanah Raja Wali diciptakan terbalik oleh Jin Yong. Kisah cinta antara Yang Guo dan Nona Lung lebih sulit dan penuh tantangan dibandingkan kisah Huang Rong dan Guo Jing. Bukan hanya musuh yang menentang hubungannya, tetapi orang-orang yang menyayangi mereka pun melarangnya. Hubungan mereka dianggap melanggar tatanan budaya yang ada. Bagaimana mungkin seorang murid menikahi gurunya? Hingga suatu kali Guo Jing yang naif dan menjunjung tinggi tatanan adat istiadat leluhur marah dan hampir membunuh Yang Guo. Kesetiaan Yang Guo diuji saat ia harus terpisah selama 16 tahun dengan Nona Lung. Dalam penantiannya, Yang Guo mengembara bersama Raja Wali, menegakkan kebenaran, menolong yang lemah, dan ia mampu menciptakan kungfu dahsyat, yaitu tapak kerinduan yang memuncak. Sebelum sampai ke tahap itu, ada beberapa guru dan ilmu yang ia dapatkan dari banyak guru. 1. Dari ibunya yang sempat mendapatkan jurus sederhana dari Hong Qi Gong, ketua partai pengemis. 2. Dari Nona Lung yang secara resmi dia adalah guru dan pasangannya. 3. Dia mendapatkan jurus jari sakti dari Huang Yoshi, yang secara kebetulan bertemu dalam pelariannya dari Li Mocho. 4. Lalu dia mendapatkan jurus katak dari ayah angkatnya Ouyang Feng. 5. Yang Guo terpaksa belajar jurus rahasia partai pengemis yang hanya boleh diwariskan kepada ketua partai oleh Hong Qi Gong. Dan di saat yang sama, ia mendapatkan jurus penangkal tongkat pemukul anjing dari Ouyang Feng. 6. Huang Rong dalam situasi terdesak terpaksa mengajarkan penyempurnaan jurus tongkat pemukul anjing kepada Yang Guo. Ada 3 peristiwa menarik yang menurut kami adalah momen terbaik di serial ini. 1. Saat Yang Guo menolong semua pendekar Wulin di ajang pemilihan ketua pendekar, ia membuat takjub para pendekar saat hampir dibuat kacau oleh orang-orang Mongolia. 2. Saat pertarungan di perguruan Quan Zhen yang melibatkan semua guru Quan Zhen dan orang Mongolia, Yang Guo beraksi menolong Nona Lung dan ia mampu mengalahkan Jin Lun Guosi dan nekat menikah di altar sesepuh perguruan Quan Zhen. 3. Saat ia memberikan 3 hadiah kepada Guo Xiang. Momen ini menampakkan keheroikan Yang Guo menumpas dengan cerdik tentara Mongolia, dan ia mampu menyelesaikan problem partai pengemis. Jika mungkin Anda menemukan momen terbaik lainnya di serial ini, silakan tulis komentar di kolom komentar di video ini. Secara detail akan kami ulas secara khusus tentang serial ini. Silakan cek di deskripsi. Kisah ketiga adalah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Kisah romans kali ini punya rentang masa yang cukup jauh dibandingkan dengan 2 kisah sebelumnya. Jadi semua tokoh yang ada pun baru, tetapi beberapa partai masih sama. Ada beberapa partai, perguruan ataupun sekte yang dimunculkan dalam kisah ini. 1. Shaolin. 2. Wudang atau Butong. 3. Partai Kaipang atau partai pengemis. 4. Kunlun. 5. Huasan. 6. Emei.
Dan ada satu sekte yang terpisah dari keenam sekte itu, yaitu sekte Ming. Sekte Ming dianggap sekte sesat oleh keenam sekte yang lain. Sehingga ada satu masa di mana 6 sekte menyerang sekte Ming. Saat itu sekte Ming sudah dalam kondisi kritis dan semuanya hampir dibantai. Tetapi muncullah seorang muda dengan kesaktian yang luar biasa mampu menghadapi sendiri keenam sekte tersebut. Pemuda itu adalah tokoh utama dalam serial ini, yaitu Zhang Wuji. Semasa kecil, Zhang Wuji terjebak dan terpaksa tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan ayah angkatnya Sisun atau Singa Emas. Pulau itu bernama Pulau Pinghuo, pulau yang jauh dari daratan tengah, tempat hidup para pendekar dari berbagai sekte. Sisun sudah banyak membuat masalah di antara para pendekar, sehingga ia diburu ke 6 sekte karena 2 alasan. 1. Sisun banyak membunuh beberapa pendekar dari berbagai sekte. 2. Karena Sisun membawa golok pembunuh naga yang diperebutkan semua pendekar. Hingga saat Zhang Wuji sudah berusia 10 tahun, orang tuanya mulai merasa kasihan kalau Wuji harus terus tinggal di Pulau Pinghuo seumur hidupnya. Sehingga mereka pun meninggalkan Singa Emas dan berlayar menuju Wudang. Mereka sampai Wudang saat ulang tahun guru besar Wudang. Hingga seluruh sekte berkumpul untuk mencari informasi keberadaan Sisun dan berpura-pura mengucapkan ulang tahun kepada Zhang Shenren, guru besar Wudang. Malang nasib Zhang Wuji saat itu, ia harus kehilangan 2 orang tuanya sekaligus. Kedua orang tuanya memilih mati bunuh diri daripada harus mengatakan di mana Singa Emas berada. Di saat yang sama, Zhang Wuji terkena racun dari tapak es yang mengancam nyawanya. Selesai peristiwa tragis itu, seluruh Wudang berusaha untuk menyembuhkan Wuji dari racun tapak es. Tapi sayang, bahkan guru besar Wudang pun tak mampu mengeluarkan racun di tubuh Wuji, sehingga Zhang Shenren membawanya ke kuil Shaolin untuk diobati. Tetapi karena dendam lama antara Zhang Shenren dan Shaolin, pihak Shaolin tidak mau memberi bantuan apapun, sekalipun Zhang Shenren merendahkan diri hingga mengiba. Saat itu Wuji menangis dan marah melihat perlakuan tidak hormat Shaolin terhadap kakek gurunya. Banyak kisah heroik dan pilu dalam usaha Zhang Shenren untuk menyembuhkan Wuji, hingga ada satu peristiwa di mana Wuji berusaha meninggalkan kakek gurunya dengan harapan tidak menjadi beban buat kakek gurunya. Pelariannya ini mempertemukan Wuji dengan salah seorang anggota sekte Ming bernama Chang Yuchun. Chang Yuchun ini nantinya membawa Wuji ke lembah kupu-kupu untuk mendapatkan pengobatan dari tabib dewa di lembah tersebut. Di lembah inilah Wuji belajar ilmu racun dan pengobatan. Di lembah ini juga, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Wuji bertemu dengan sekte Ma, lalu Yin Li sepupunya yang jatuh hati kepadanya, Bu Hui dan ibunya Ji Xiaofu, dan masih banyak lagi. Sekalipun banyak peristiwa dan ilmu yang ia dapatkan, Wuji tetap tidak bisa sembuh dari racun tapak es yang ada dalam dirinya, hingga suatu kali Wuji terjebak di dalam goa dan menemukan sebuah kitab di dalam perut seekor gorila. Ternyata kitab yang ia temukan adalah sebuah kitab berisi jurus matahari yang konon katanya mampu menyembuhkan Wuji dari racun tapak es. Singkat cerita, Wuji menguasai jurus matahari dari kitab itu, dan bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tapi juga membuatnya menjadi pendekar yang kuat dan jenius. Jurus matahari membuatnya mampu mempelajari apapun dalam waktu singkat, hingga suatu kali saat sekte Ming diserang oleh ke-6 sekte, Wuji mampu menghadapi sendirian para pendekar dari ke-6 sekte. Sekte Ming adalah sekte yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap keji dan menyengsarakan rakyat. Perseteruan ini mempertemukan Zhang Wuji dengan Zhao Min, putri cantik Raja Ruyang yang cerdik, penuh akal dan dianggap licik. Takdir cinta sungguh unik, perseteruan antara Zhao Min dan Wuji membuat mereka terjebak dalam cinta yang mendalam. Cinta mereka ditentang dari semua sisi. Hingga suatu kali Zhao Min diusir dari Mongolia, tetapi tetap ditolak oleh anggota sekte Ming. Banyak situasi rumit yang menjadikan Wuji kesulitan mengambil keputusan dan langkah sebagai ketua sekte. Kebijaksanaannya terus diuji dalam cinta dan tanggung jawab sebagai ketua sekte pemberontak. Tapi Wuji adalah sosok yang setia, bijaksana, mulia, dan bertanggung jawab. Sekalipun semuanya sulit, ia tetap mampu menjalankan tugasnya sebagai ketua sekte Ming,
tapi tetap mampu memperjuangkan cintanya dengan Zhao Min. Inilah kisah singkat dari 3 novel karya Jin Yong, Trilogi Raja Wali. Masih banyak kisah wuxia yang akan kita bahas di channel ini. Silakan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan banyak informasi dari jutaan kisah menarik dari setiap kisah wuxia.